Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Asmi Amrullah, kemudian ada dia Fepti Nawinanda, Emda Sefira Yesanti, Farica Aptami Selia, dan yang terakhir ada Nika Rahayu. Kami di sini mengambil tema yaitu GSTC di wisata Kedung Minten. Langsung beranjak ke pembahasan materi. Materi yang pertama ada struktur dan kerangka pengelolaan. A1 tanggung jawab pengelolaan destinasi. Beberapa tanggung jawab pengelolaan destinasi yang dapat dikaitkan dengan kriteria GSTC yaitu seperti berikut. 1. Konservasi dan perlindungan lingkungan untuk melindungi keanekaragaman hayati, ekosistem, dan sumber daya alam di sekitar Kedung Minten. Kedua, ada pengembangan sosial dan budaya. Di sini pengelola destinasi mempertimbangkan dampak sosial dari pariwisata terhadap masyarakat setempat. Mereka harus mempromosikan partisipasi masyarakat lokal dalam kegiatan pariwisata, memastikan manfaat yang adil bagi mereka, serta melestarikan dan mempromosikan budaya dan warisan lokal. Kemudian ada A2, strategi dan rencana aksi pengelolaan destinasi. Dalam wisata Kedung Minten ini ada beberapa strategi dan rencana aksi yang diterapkan dalam pengelolaan destinasi wisata dengan menggunakan kriteria GSTC seperti berikut. 1. Penilaian destinasi. Melakukan penilaian menyeluruh terhadap destinasi wisata Kedung Minten berdasarkan kriteria GSTC. Ini akan membuat atau membantu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam hal keberlanjutan dan menjadi dasar untuk merumuskan rencana tindakan. Kedua, ada pengelolaan lingkungan untuk melindungi lingkungan sekitar Kedung Minten, seperti pengelolaan limbah, penggunaan energi yang efisien, konservasi air, perlindungan habitat alami, dan pengendalian polusi. Kemudian ada ketiga, yaitu pengembangan sosial ekonomi, seperti memperhatikan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Hal ini dapat dicapai dengan mempromosikan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, melibatkan mereka dalam kegiatan pariwisata, dan memastikan manfaat yang adil bagi mereka. Kemudian ada A3, yaitu monitoring dan pelaporan. Informasi terkait monitoring dan pelaporan yang diterapkan di wisata Kedung Minten Tulungagung mungkin lebih banyak didapatkan dari sumber-sumber primer yang berkaitan dengan destinasi tersebut seperti Dinas Pariwisata Tulungagung, Manajemen Destinasi Wisata Kedung Minten, serta penelitian akademik atau skripsi, publikasi pemerintah, dan media lokal. Kemudian berikutnya yaitu A4, pelibatan badan usaha dan standar keberlanjutan. Pelibatan badan usaha dan standar keberlanjutan di wisata Kedung Minten di Tulungagung merupakan faktor penting dalam pengelolaan destinasi yang berkelanjutan. Namun di destinasi wisata ini hanya melibatkan satu pemangku kepentingan, yaitu BUMDes atau badan usaha milik desa. Kemudian A5, pelibatan dan umpan balik dari penduduk setempat. Umpan balik penduduk setempat sangat baik karena yang mengelola destinasi ini juga berasal dari penduduk setempat, yaitu salah satunya adalah Pak Badi, pendiri dari Pokdarwis wisata di Kedung Minten, yang juga merupakan warga asli daerah setempat wisata tersebut. Dan ada suatu organisasi yang dibentuk Pak Badi untuk bertanggung jawab destinasi dengan anggota masyarakat yang diambil di daerah wisata tersebut. 6. Pelibatan dan umpan balik dari pengunjung. Pelibatan umpan balik dari pengunjung juga baik, sehingga peningkatan pengunjung dapat dilihat dari peningkatan pengunjung dari berbagai daerah yang hampir setiap hari naik. Karena tempat di wisata ini pengunjung diberi layanan dan fasilitas yang lengkap. A7. Promosi dan informasi. Untuk promosi dan informasi, wisata ini memiliki sosial media yaitu Instagram yang bisa dijangkau oleh pengunjung terkait promosi dan informasi terbaru yang ada di wisata Kedung Minten ini. A8. Mengelola jumlah dan kegiatan pengunjung. Pengelolaan jumlah wisatawan atau pengunjung dari pihak pengelola hanya bisa membatasi dari tingkat luas tempat yang disediakan, tapi sejauh ini untuk penumpukan pengunjung belum ada. Kemudian A9, perencanaan, peraturan, dan pengendalian pembangunan. Untuk aturan dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan, pengelola mengikuti SOP dari pemerintah atau dinas terkait dan juga kultur masyarakat setempat. A10, adaptasi perubahan iklim. Padahal adaptasi perubahan iklim ini sangat diperhatikan oleh pihak pengelola, karena wisata Kedung Minten ini adalah wisata alam air yang terkadang juga mengalami luapan air yang sangat besar ketika iklim pada bulan-bulan tertentu.
A11. Pengelolaan resiko dan krisis. Pengelola sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat setempat guna memberikan pemahaman atas tempat wisata alam Kedung Minten ini apabila nantinya mengalami risiko dan krisis yang berdampak kepada masyarakat sekitar dan wisatawan yang berkunjung. B. Keberlanjutan sosial ekonomi. B1. Mengukur kontribusi ekonomi pariwisata. Semenjak dibangunnya wisata Kedung Minten Tulungagung, objek wisata bertempat di Dusun Jamguwo, Desa Klurup, Kecamatan Sendang memiliki potensi luar biasa. Terbukti sudah banyak investor mulai mengincar. Badi, salah satu seorang pengelola wisata Kedung Minten, mengaku banyak investor yang mau investasi ke Kedung Minten. Tapi pihaknya dan warga setempat tidak sepakat karena dikhawatirkan ujung-ujungnya merugikan warga setempat. B2. Peluang kerja dan karir. Peluang yang diberikan di wisata ini banyak, antara lain warung-warung yang disediakan oleh pengelola untuk para penjual, kemudian ada keamanan wisata, dan juga ada persewaan alat bermain air. B3. Menyongkong kewirausahaan lokal dan perdagangan keadilan. Setiap warga setempat maupun pekerja di destinasi wisatanya banyak yang berjualan mulai dari makanan dan minuman atau perlengkapan untuk disewa seperti contohnya kopi, air putih, aneka kuliner khas yang pedas-pedas mulai dari nasi jagung, nasi tiwul hingga makanan khas tradisional lainnya. Selanjutnya ada B4, dukungan bagi masyarakat. Wisata ini dikelola sendiri oleh masyarakat setempat meski kondisi keuangan minim. Munculnya tempat ini sedikit banyak menambah pendapat dari warga sekitar. Mereka bisa berjualan makanan dan minuman di sekitar Kedung Minten. Jadi banyak dukungan penuh dari masyarakat sekitar adanya wisata alam Kedung Minten. Dan masyarakat berharap akan dikembangkan lagi agar ramai pengunjung yang datang ke sini. B5. Pencegahan eksploitasi dan diskriminasi. Wisata Kedung Minten sangat menjaga sekali. Bila ada masalah harus lapor kepada pengelola ataupun yang bertanggung jawab di destinasi tersebut karena menghindari adanya kekerasan, kegaduhan, dan lain-lain yang berdampak buruk bagi wisata tersebut. B6. Hak kepemilikan pengguna. Belum ada karena di sana belum menerapkan sistem perundang-undangan. Selanjutnya, B7. Keselamatan dan keamanan. Cukup baik, terdapat asuransi jika ada insiden atau kecelakaan. Di sana, petugas bekerja dan masyarakat setempat sangat membantu. Keamanan di sana juga sangat dijaga oleh masyarakat atau yang bertugas di sana tetap menjaga kelestariannya dan tidak membuang sampah sembarangan. B8. Akses untuk semua. Fasilitas yang disediakan ada kamar mandi, musola, persewaan alat, selfie area, tempat makan, wifi area. Wisata alamnya berupa air terjun dan sungai. Terdapat banyak gazebo, penjual-penjual, dan lain-lain. Layanan dapat berupa ruang kesehatan. Ada juga banyak larangan di sana dan peraturan yang harus ditaati pengunjung. Bila terjadi apa-apa ataupun ada kepentingan, bisa lapor pada petugas yang berjaga. Daerah aliran sungai yang dipenuhi bebatuan alam tersebut cukup aman untuk bermain anak-anak karena arusnya tidak deras dan relatif dangkal. Di lokasi tersebut juga disediakan pelampung bagi yang ingin berenang di kawasan sungai. C. Keberlanjutan budaya. CA. Melindungi warisan budaya. C1. Perlindungan aset budaya. Perlindungan aset budaya yang dimiliki destinasi wisata Kedung Minten ini telah disebutkan dalam Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 76 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 28 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung tahun 2022. C2. Artefak budaya. Destinasi wisata Kedung Minten memiliki peninggalan berupa situs prasasti, sapu angin yang ditemukan di sekitar makam Mbah Minten yang telah dikaji dan sekarang berada di museum yang terletak di Jakarta demi untuk melindungi situs yang bersejarah. C3. Warisan tak benda. Salah satu warisan tak benda yang dimiliki destinasi wisata Kedung Minten ini adalah tradisi yang bernama Festival Dumadining Tani Maruruk. Selanjutnya adalah C4, akses tradisional. Destinasi wisata Kedung Minten ini memberikan akses tradisional dengan selalu melibatkan masyarakat untuk terlibat dalam pelestarian dan perlindungan situs-situs alam dan budaya.
Dan C5, hak kekayaan intelektual. Destinasi wisata Kedung Minten ini menyerahkan situs budaya berupa prasasti Sapu Angin kepada negara sebagai kontribusi kepada perlindungan dan preservasi hak kekayaan intelektual. Selanjutnya CB, mengunjungi situs budaya. C6, pengelolaan pengunjung pada situs budaya. Mengingat Kedung Minten merupakan destinasi wisata yang berbentuk alam, pengelola memberi peraturan khusus berupa larangan untuk berenang ketika air sedang mengalir deras, sehingga pengunjung atau wisatawan diharapkan untuk berhati-hati dan selalu waspada sebagai bentuk saling menghormati. C7. Interpretasi situs. Pihak destinasi wisata Kedung Minten menginformasikan pentingnya aspek budaya dan alam dibuktikan dengan diadakannya Festival Dumadining Taning Marurup yang diharapkan akan selalu rutin dilaksanakan setiap tahunnya sebagai bentuk pelestarian cagar budaya yang dimiliki oleh destinasi wisata Kedung Minten. Selanjutnya D. Keberlanjutan lingkungan. DA. Konservasi warisan alam. D1. Perlindungan lingkungan sensitif. Di Kedung Minten, perlindungan lingkungannya dengan adanya bantuan dana dan perawatan langsung oleh kelompok sadar wisata atau Pokdarwis. D2. Pengelolaan pengunjung pada situs alam. Untuk pengelolaan pengunjung di Kedung Minten menggunakan tiket manual hanya dengan membayar Rp5.000 untuk tiket masuk. Pendapatan di sana akan dihitung dan dikelola setiap hari oleh Pokdarwis. D3. Interaksi dengan hidupan liar. Belum ada sanksi tertulis bila merusak atau mencemari wisata ini. Tetapi, tentu saja baik siapapun yang merusak wisata ini akan dikenakan denda dan sanksi yang setimpal. Dan yang memberikan hukuman tentu saja dari Pokdarwis. D4. Eksploitasi spesies dan kesenjangan satwa. Di Kedung Minten tidak ada satwa yang dirawat. Di sini apalagi mau mengeksploitasi satwa. Pokdarwis maupun warga sekitar tidak mungkin juga akan mengikuti binatang di sekitar lingkungan Kedung Minten. DB. Pengelolaan sumber daya alam. D5. Konservasi energi. Di Kedung Minten tidak ada konservasi energinya, karena di lingkungan Kedung Minten ini hanya mengandalkan listrik yang sedikit untuk lampu dan lain-lain. D6. Penata layan air. Untuk menata layan air di Kedung Minten sudah digunakan dengan sangat baik dengan menggunakan air sungai yang mengalir untuk dijadikan tempat wisata berenang agar bisa menguntungkan bagi warga yang bekerja di sini. D7. Kualitas air. Untuk kualitas airnya sangat jernih dan bersih karena langsung dari sumber mata air sendiri di dataran tinggi. Oleh sebab itu sangat cocok untuk berenang, berendam sambil melihat keindahan alam bebas perairan serta bermain air bersama sanak keluarga. D. C. Pengelolaan limbah dan emisi. D8. Air limbah. Untuk air limbah di Kedung Minten sudah dikelola dengan baik, dibuang dengan baik juga. Tidak akan merugikan warga sekitar maupun lingkungan sekitar Kedung Minten. D9. Limbah padat. Di Kedung Minten, limbah padat akan langsung dibuang ke tempat pembuangan akhir terdekat. Jadi tidak akan menumpuk sampahnya di sini, juga tidak akan merugikan warga setempat. D10. Emisi GRK dan mitigasi perubahan iklim. Di Kedung Minten tidak ada emisi gas rumah kaca karena di sini benar-benar alami, jadi tidak perlu khawatir jika kondisi iklimnya akan memanas. D11. Transportasi berdampak rendah. Di wisata Kedung Minten sudah minim untuk polusi udara. Orang-orang yang berwisata ke sini tetap menggunakan mobil atau motor seperti biasa, tetapi dengan menggunakan itu tidak akan berdampak polusi yang banyak. Karena akses ke wisata ini masih lumayan jauh dari kota Tulungagung. D12. Pencemaran cahaya dan kebisingan. Tidak ada pencemaran cahaya dan kebisingan di Kedung Minten. Dikarenakan jika wisata ini berada di dataran tinggi yang sangat sejuk, juga akan minim sekali untuk bising. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami, kelompok 6. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.